Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Tentunya di tahun ajaran baru ini kita bertemu di bab 1, yaitu temanya terkait Nabi Muhammad teladanku. Dan sesuai apa yang hari ini berjalan kurikulumnya, yaitu kurikulum 2013. Bismillah ya teman-teman, kita belajar bersama. Walaupun memang masih daring, namun insya Allah ini tidak mengurangi semangat kita. Insya Allah terus berdoa kepada Allah agar kita senantiasa diberikan kesehatan, semuanya dengan izin Allah. Oke, siap teman-teman, kita akan mulai belajar terkait Nabi Muhammad teladanku untuk kelas 2. Siap ya, kita akan terjun bebas. Ya, bismillah teman-teman, kita terjun bebas. Wow. Oke. Alhamdulillah sudah di dasar ya. Siap belajar teman-teman semuanya. Kita seakan-akan terbang dan mau belajar terkait Nabi Muhammad teladanku kurikulum 2013. Oke. Isi materi kali ini adalah sikap jujur Nabi Muhammad dan tentunya keuntungan dari bersikap jujur. Nah, teman-teman semuanya, di pelajaran ini tentunya kita akan membahas Nabi Muhammad teladan bagi seluruh umat manusia. Lihatlah bagaimana gambar berikut ini secara berurutan berisi tentang kejujuran. Oke teman-teman semuanya, di gambar 1.1 itu kita melihat ada beberapa anak yang sedang bermain loncat, atau kalau di Sunda ini namanya sapintrong. Nah teman-teman semuanya, ini sedang bermain loncat. Lalu di gambar 1.2 melihat sepertinya ada yang jatuh. Bisa jadi ini sangat memungkinkan ini adalah uang teman-teman semuanya. Nah uang itu diambil, lalu di gambar 1.3 uang itu diberikan kepada ibu guru untuk disampaikan barangkali ada yang hilang. Siapakah yang hilang? Apakah yang tadi anak-anak yang bermain yang tadi teman-temannya itu gitu. Nah lalu di gambar 1.4 bu guru itu menyampaikan siapa yang kehilangan barang ini, bisa jadi tidak uang tapi apa misalnya lap tangan gitu ya. Nah teman-teman semuanya, bu guru menyampaikan. Nah ini adalah terkait pesan kejujuran, bahwa kalau kita sudah tahu siapa yang jatuh dan di sana ada yang bermain, nah sampaikan kepada ibu guru dan ibu gurulah yang akan menjelaskan siapa sih pemiliknya gitu ya teman-teman semuanya. Jangan diambil, karena ada dalam Islam terkait barang temuan, atau ketika kita menemukan barang lalu kita tahu siapa yang jatuh, dalam artian di sana sedang ada yang bermain. Paham ya teman-teman semuanya? Oke, lanjut. Sikap jujur Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Nah, di sini teman-teman semuanya, kita tahu bahwa dengan kejujurannya sejak kecil Nabi Muhammad selalu jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nah, sejak kecil memang Nabi Muhammad selain pedagang dan sebagai pemimpin, juga Nabi Muhammad SAW itu suka menggembala. Dan dengan kejujurannya Nabi Muhammad sekali lagi mendapatkan gelar Al-Amin. Artinya Al-Amin itu dapat dipercaya karena tidak pernah bohong. Oke, kita lanjutkan teman-teman semuanya. Nabi Muhammad menyuruh kita selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua, guru, serta semua orang. Jadi jujur itu tentunya tidak pilih-pilih, harus ke semuanya. Jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Nah, sikapku, maka apa yang harus kita ambil dari sikap jujur Nabi Muhammad? Aku selalu berkata dan berbuat jujur, teman-teman semuanya. Kita akan lanjut penguatan materi terkait jujur. Nah, Nabi Muhammad dikenal jujur sejak kecil. Ketika dewasa, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin.
Nabi Muhammad selalu jujur kepada siapapun, baik dalam perbuatan maupun perkataannya. Anak Islam harus jujur seperti Nabi Muhammad. Orang jujur akan bernasib baik seperti para rasul. Ayo kita bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya teman-teman semuanya untuk senantiasa bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ke materi berikutnya. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW tadi sudah dibahas, dan Nabi Muhammad itu terkenal kejujurannya dan masyarakat memberinya gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Nah, Nabi Muhammad lalu ketika dewasa, Nabi Muhammad mulai berdagang dan beliau menjualkan dagangan Khadijah. Dan Siti Khadijah ini akan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hiro pada malam tanggal 17 Ramadan. Dan malam tersebut dikenal dengan malam Nuzulul Quran, yaitu turunnya wahyu Al-Quran. Walaupun nanti kalau teman-teman mendengar buka turunnya Nuzulul Quran bukan tanggal 17. Nah, itu nanti tidak usah dirisaukan. Insya Allah beberapa pendapat para ulama, kita sebagai murid belajar kepada guru. Lanjut ya teman-teman semuanya. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad berdakwah, mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan sifat-sifat tercela. Masyarakat Mekah ada yang mengikuti ajaran beliau, ada juga yang membangkang dan menentangnya. Meskipun ditentang, Nabi Muhammad SAW tidak putus asa. Beliau terus-menerus berdakwah hingga akhir hayatnya. Kejujuran Nabi Muhammad membuat masyarakat percaya dan mengikuti ajaran Islam yang dibawanya. Jadi Nabi Muhammad, dikarenakan kejujurannya sejak kecil, maka Nabi Muhammad itu dipercaya oleh masyarakat ya. Nah teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Ayo menyanyi Aku Anak Jujur dengan nada lagu Pelangi-Pelangi. Tahu kan teman-teman semuanya? Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Nah oke, kita akan nyanyikan lagu Aku Anak Jujur. Siap teman-teman? Sudah bisa ya? Lagu Pelangi-Pelangi kan itu sejak di RA di TK. Oke, kita mulai. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Oke, diulang lagi. Jadi anak jujur dicintai Allah, jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti beruntung. Maka anak jujur itu dicintai Allah dan anak jujur kebanggaan Rasul. Jangan ragu ya. Oke, kita sudah nyanyi ya teman-teman. Nanti boleh laporan ke gurunya atau nyanyi itu bikin video ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ayo kerjakan. Nah, teman-teman insya Allah bisa ya. Di sini nih, apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang yang bukan milikmu? Nah, ini di sini. Oh iya, itu bukan punya saya. Nah, katakan kalau memang bukan milik sendiri, jangan mengaku barang orang lain menjadi milik sendiri, teman-teman semuanya ya. Pastikan kita hanya memiliki barang atau mengakui barang yang betul-betul milik kita, bukan barang milik orang lain ya. Hati-hati kalau ada pensil di di meja, jangan diaku itu milik kita kalau memang bukan milik kita. Maka harus jelas kepemilikannya ya. Oke, lanjut ke insya Allah aku bisa. Berilah tanda di kolom iya atau tidak. Nah, teman-teman kita akan mulai insya Allah aku bisa ya. Aku selalu berbuat jujur kepada orang tua, guru, dan temanku. Suka tidak ya? Ya tentunya kita harus berbuat jujur. Kita akan coba. Betul ya. Kita harus bilang ya. Yang nomor 2, aku yakin anak jujur akan beruntung. Iya atau tidak? Iya, betul. Nomor 3, aku yakin anak yang tidak jujur akan merugi. Ya betul dong, kan anak yang tidak jujur akan rugi karena dia tidak akan dipercaya juga. Nomor 4,
Aku yakin anak yang jujur punya banyak teman. Betul tidak? Iya, betul. Iya dong jawabannya ya. Aku selalu mengakui, nomor 5, aku selalu mengakui kesalahan yang telah kuperbuat. Suka tidak teman-teman? Kalau tidak suka mengakui, jawabannya tidak. Kalau suka mengakui, jawabannya iya. Kalau saya tentunya memilih jawabannya iya. Tapi kalau teman-teman jawabannya tidak, ya silahkan. Itu pilihan. Kita lanjut ke soal latihan berikutnya. Insya Allah aku bisa. Ayo berlatih teman-teman. Nabi Muhammad adalah teladan bagi siapa Nabi Muhammad teladannya? Bagi seluruh manusia. Nomor 2, Nabi Muhammad selalu jujur dalam, tadi sudah dibacakan ya, Nabi Muhammad itu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Nomor 3, berkat kejujurannya Nabi Muhammad mendapat gelar, tadi gelar apa? Iya, betul teman-teman semuanya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Anak yang jujur akan disayang dan dicintai Allah, atau siapapun pasti mencintai kan. Nomor 5, anak yang bohong akan dibenci Allah atau dibenci semua orang, teman-teman semuanya. Ya. Oke, lanjut ke materi bahasan selanjutnya. Keuntungan bersikap jujur. Apa sih keuntungan bersikap jujur? Orang jujur hidupnya mujur. Mujur artinya selalu beruntung. Orang jujur tidak mau berbohong, karena kebohongan mengakibatkan dosa. Peliharalah sikap jujur dalam dirimu. Biasakan sikap jujur itu dalam kehidupan sehari-harimu, baik di rumah maupun di sekolah. Anak yang jujur akan disayang oleh siapapun. Sikap jujur juga bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan dipercaya oleh siapa saja karena sikap tersebut. Jujur termasuk meneladani sikap Nabi Muhammad ya. Insya Allah kalau kita jujur, maka disayang teman, disayang siapapun, sehingga dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan dipercaya. Oke, kita lanjut. Keuntungan bersikap jujur juga adalah disayang Allah, disenangi orang tua dan guru, dan punya banyak teman. Jujur akan membawa kebaikan. Nah, teman-teman semuanya, Pak Andi ini mengambil dari berbagai buku ya, termasuk referensi dari Platinum. Jadi dikolaborasikan buku dengan buku yang sering kita gunakan atau referensi dari kementerian sama dari Platinum. Oke, kita lanjut. Sikapku. Dimanapun dan kapanpun aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Nah, teman-teman semuanya, ini harus terus disimpan dalam otak kita, diucapkan dalam mulut kita. Dimanapun dan kapanpun aku harus bersikap jujur. Aku tidak boleh berbohong. Jika aku berbuat salah, aku akan meminta maaf dan berkata jujur. Oke? Teman-teman semuanya memiliki sikap jujur, manfaatnya jujur adalah lurus hati, tidak berbohong. Jujur juga berkata apa adanya atau teguh pendirian ya. Jadi berkata sesuai fakta, itu namanya jujur. Jujur merupakan perbuatan terpuji. Sifat jujur harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus bersikap jujur? Nah, teman-teman, mengapa? Nah, sifat jujur banyak manfaatnya, antara lain dipercaya oleh orang lain, mendapatkan pahala dari Allah, C, memberikan kemanfaatan bagi sesama, D, dilindungi Allah dari segala kejahatan, E, mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, contoh perilaku jujur antara lain, misalnya nih, kalau jujur dalam kehidupan sehari-hari, A, mengembalikan sisa belanja yang diberikan ibu, ya tentunya kalau sisa belanja itu jangan main dibelikan karena harus izin dulu kepada ibu. Yang B, tidak menyontek saat ulangan. C, berkata sesuai dengan fakta atau kebenaran, tidak mengada-ada. D, meminta maaf jika melakukan kesalahan. E, tidak berkata bohong. Nah, teman-teman, mulai sekarang kamu harus bersikap jujur ya, kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, dan kepada semua orang. Siap teman-teman semuanya? Siap ya, insya Allah bisa. Dimanapun kamu berada harus jujur. Di rumah, di sekolah, dan juga ketika bermain dengan teman. Nah, insya Allah aku bisa teman-teman, kita akan latihan. Namun sebelumnya teman-teman kan tahu ya kisahnya serigala, yang pengembala serigala tolong ternyata bohong.
Si pengembala serigala itu berkata, tolong, tolong. Ternyata serigalanya tidak ada. Dia pengembala, bukan pengembala serigala ya, pengembala kambing, teman-teman. Dia bilang ada serigala gitu. Padahal ternyata tidak ada. Sehingga teman-teman sudah lihat, tahu kan ceritanya? Oke, di lain kesempatan kita akan bahas ya ceritanya. Itu saja. Jadi intinya seluruh gembalaannya hilang dimakan serigala karena dia awalnya berbohong ya. Kita lanjut ke insya Allah aku bisa, teman-teman. Langsung ke bawah ya. Berilah tanda kolom di bawah ini. Nah, ini kita akan kerjakan. Kalau yang atas di sini, kalau yang atas buatlah kelompok kecil karena kondisinya pandemi ya, minimal teman-teman bisa menyebutkan contoh sikap jujur ya di rumah. Lanjut ke soal nomor 1. Aku yakin bersikap jujur akan membawa kebaikan. Yakin tidak? Yakin dong. Nah, teman-teman, kita lanjut nomor 2. Aku berusaha selalu jujur kepada siapapun. Oke, selalu jujur, siap? Ya, harus dong. Nomor 3, aku yakin bersikap jujur menjadikan pikiran tenang. Ya, betul dong, karena kalau berbohong hatinya tidak tenang. Ya, teman-teman semuanya. Nah, terakhir. Oke. Ya, terakhir insya Allah aku bisa. Amatilah di bawah ini. Sebutkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan saat ujian. Nah, di sini misalnya nyontek ya. Terus tugas kelompoknya, buat kelompok dengan jumlah 5 anak per kelompok. Diskusikan bersama teman-teman dalam kelompok tentang contoh-contoh keuntungan bersikap jujur. Kalau kondisinya daring, bisa buat grup WA, teman-teman ya. Nomor 3, masing-masing kelompok menulis 3 contoh keuntungan bersikap jujur dan menyerahkan hasilnya kepada guru. Oke, teman-teman semuanya, nanti di rumah carilah contoh perbuatan yang boleh dilakukan atau contoh perbuatan jujur dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di keluarga, dan apa sih keuntungannya. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Alhamdulillah, kita beri aplaus untuk kita semuanya. Alhamdulillah, materi sudah selesai. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.